Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue ingatkan lagi malam ini kita akan keluar 3 data penting. Yang pertama adalah durable goods orders, lalu ada GDP, dan juga ada initial jobless claims. Ini semua keluar di jam setengah 9 malam, jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures. Dekat-dekat jam setengah 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif ya. Buat yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke, untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini mulai ada perlawanan. Apakah dia akan retest ke EMA 20 atau tidak? We'll see ya. Tapi ya gue ingatkan sekali lagi, kalau sampai ini koreksi lebih dalam lagi, jangan sampai mau kemakan dengan narasi altcoin season. Ya, kita harus tunggu sampai datanya mendukung. Ya, jangan cuma percaya sama orang-orang teriak-teriak altcoin season. Mau di komen, mau dukun, atau siapapun juga. Begitu. Karena kalau gue perhatiin udah ada beberapa lagi nih. Wah, BTC nih. BTCD udah turun 2 kali nih ya. Wah, mana nih altcoins performanya lebih bagus. Oh, aduh. Ya coba cek dulu minusnya berapa. Begitu ya. Cek dulu minus dari pucuk ke harga running berapa. Ya rata-rata tuh udah lebih dari 20-an ya. Udah 30, bahkan ada 40, ada juga 50. Begitu ya. Jadi kita tunggu aja, kita tunggu datanya. Datanya adalah balance sheet, begitu ya. Kita tunggu dia mulai masuk. Nggak usah ngomong QE dulu deh. Minimal dia stop QT dulu deh, ya. Ya, minimal dia stabil dulu, diem deh, gitu ya. Kayak di sini nih, kayak zaman-zaman 2000 berapa nih? 2016 gitu. Flat dulu deh, jangan berharap dulu QE. Udah, dia stop dulu QT, ya. Terus kalau sampai udah mulai the Fed mulai lebih dovish ya, statement dari Jerome Powell, lalu hasil dari meeting FOMC kalau mulai lebih dovish ya, mulai keluar kata-kata inflasi sudah dalam kontrol ya, sudah under control. Lalu ngomong lagi mungkin ini ekonomi US butuh stimulus begitu ya. Nah, itu boleh tuh kita lebih lebih optimis akan terjadi altcoin season. Tetapi sebelum itu terjadi, udah itu namanya mimpi. Ya kalau mimpi ya lu rasain sendiri lah, udah berapa kali kan dijual mimpi palsu ya, janji manis ujung-ujungnya minus 90, minus 80% dan seterusnya. Ya jadi stick with 60-40 atau 70-30. Ya, tentunya ya yang 70 sama 60-nya yang BTC ya, bukan alts-nya ya. Oke. Next, langsung aja ke komen pertama dari Bobby Tendeas. Betul Bang Toshi, kata-kata NFA Dior paling menyebalkan dan itu salah berulang-ulang. Masih aja bilang orang gede aja, bisa salah, kan tai jadinya ya. Ya, ini adalah gua tahu influencernya siapa ya. Jadi, ya memang ada benernya sih ya, tapi dulu waktu sebelum ngomong begini, wah, kalau lu nggak percaya gua ini altcoin season, lu bodoh ya. Duit lu berapa? Gue jauh lebih kaya daripada lu katanya ya. Lu 3 turunan ya, penghasilan 3 turunan lu aja akan kalah sama penghasilan gue katanya ya. Ya sekarang udah salah. Oh ya siapa suruh semuanya altcoins, gue punya BTC. Nah kan gue udah bilang NFA. Nah bangke tuh ya. Ya gini, kalau gue pribadi juga ngomong selalu ini bukan financial advice ya. Tetapi udahnya gue bukan so tahu market bakal ngapain. Enggak, kita bahas market secara fakta data statistik gitu. Jadi ya kan untuk Bro Bobby berarti udah ngerasain ya, para dukun tuh cuma gede ngomong di depan. Udah salah sih ya tinggal berkelit kan. Nah ya udah, berarti pembelajarannya apa ya, jangan percaya lagi dukun. Karena dukun tuh ya suka nge-gaslight begitu. Ya itu nge-gaslight dong ya. Wah, lu kalau nggak beli altcoins ini ya bodoh, miskin. Lu nggak percaya sama gue nih altcoin season, lu tuh tolol katanya dulu ya kalau nggak percaya. Sekarang udah terbukti belum terjadi altcoin season juga, dengan pede tuh masih bilang, oh kan NFA, not financial advice. Oh siapa suruh nggak punya BTC? Padahal dulu ngomongnya teriak-teriak altcoin season. Bangke. Ya tapi memang seperti itu. Dari dulu sampai sekarang memang seperti itu. Di gaslight gue juga udah pernah ngerasain. Dulu ya waktu gue masuk ke komunitas trading tertentu lah. Ya itu dulu tradingnya forex bukan kripto ya. Ya tapi gitu caranya. Akan ada suhunya ya. Suhunya salah, nanti akan ada panglima-panglimanya yang ngomong, wah kalian kenapa kecewa ya? Bukan, ini adalah tes dari suhu kita bahwa kita tuh masih harus terus percaya sama dia. Gue mikir ini komunitas trading atau agama ya? Ini mereka mau bikin kultus apa ini gitu kan? Tapi memang seperti itu ya. Dukun-dukunnya efektif itu membuat kultus. Nah jangan sampai masuk ke kultus ya. Oke. Next.
dari Agan 5282. Ayo, jangan dilupakan dosanya si influencer itu. Aduh, masih ada ini ya, mulai banyak yang inget lagi para influencer ya. Para dukun-dukun. Semua orang juga tahu harusnya siapa yang klaim 20 juta jadi 2M dalam 6 bulan. Ya, dulu terkenal ya. Dulu sih katanya, wah ya, influencer kripto Indonesia, influencer kripto di Indonesia paling luar biasa katanya ya. Sekarang udah salah total, ya lebih sopan ngomongnya sekarang katanya ya. Berapa ribu newbie yang hancur hidupnya karena ngomong sembarangan kayak gitu. Lucunya malah orang sesat kayak gitu jualan kelas 20 juta lebih laku. Padahal isinya jauh lebih lengkap dari Matoshi yang gratis. Thank you ya. Ya tapi ya gini, orang tuh kenapa mau bayar? Ya orang mau bayar tuh karena dia pikir ini adalah biaya untuk gue cepet kaya. Ya sama kayak lu ke dukun, kan gak gratis kan? Ke dukun lu harus bayar ya. Jadi misalkan bayar untuk pesugihan ke dukun gitu. Nah itu logikanya sama. Nah lu buat apa bayar ke dia? Gitu loh, orang dukunnya juga belum kaya gitu loh, berarti pesugihannya berhasil nggak? Nah kalau yang ini lebih lucu lagi, malah dia udah kaya duluan, jadi udah kaya duluan begitu ya, udah gitu dia masih minta duit lagi, masih minta duit lu lagi gitu loh, kan katanya udah kaya, ngapain minta duit lu lagi, cuma 20 juta kan receh harusnya. Ya itu dia ya, jadi pokoknya kalau masih ada dukun ya, influencer yang mengaku dia kaya luar biasa, mobilnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana ya, tapi kalau masih minta duit ke lo, ya jangan-jangan dia kaya dari duit dari duit lo gitu, dari kelas-kelas begitu ya. Ya, ya suka nggak suka ya, di next cycle akan ada lagi, atau jangan-jangan orangnya masih sama juga bisa aja kalau nggak tahu malu. Tapi ya faktanya memang seperti itu. Jadi seperti yang gue dulu pernah bilang ya, kita harus jadi filter ya, kita harus punya filter diri sendiri untuk jangan sampai kemakan dengan bullshit yang diberikan oleh para dukun itu. Begitu kan, gue udah bilang informasi itu sekarang udah nggak berharga ya. Yang berharga itu adalah filter, kita bisa memfilter mana yang bullshit, mana yang beneran ada manfaatnya ya. Nah, capek kan di gaslight terus ya, gue juga capek dulu, makanya belajar gue, ini bangke nih, nggak bisa kayak begini ya. Makanya sekarang gue udah tahu ini dukun nih, kenapa ya, sama kayak dulu ya, yang mengaku suhu, wah ya gue tahu market mau kemana ya, ujung-ujungnya ya, nggak kemana-mana begitu, karena ya kalau sampai dia kaya pun kaya dari duit member ya, bukan dari dia investasi sendiri gitu ya. Next dari Nino Carlitos, kok nggak bikin grup tele bang? Loh ada tuh di bawah, lu bisa lihat ya. Dan cuma itu aja ya, grup tele cuma yang ada di link description. Hati-hati yang lain palsu, karena pernah ada yang lapor ke gua, bang nih bang ada yang impersonate lu katanya ya. Hati-hati, pasti rame nih kalau market berdarah kayak gini. Apalagi menurut saya grup TCI adalah grup yang paling seru dan egaliter yang pernah saya join. Rata-rata grup kripto lain biasanya kalau nggak VIP sesat yang bersifat satu arah alias khotbah. Kayak tahu ini apa ya. Dulu dapat BTC di harga 15.000 juga gara-gara diskusi di grup TCI. Lu kayaknya udah masuk deh grup Telegram ini ya, karena kita dulu bahas ya 15.000 di Telegram ya, dan juga tentunya di YouTube ya. Salam tebur toy bang. Ya, jadi lagi-lagi ya, ini gue udah ada grup tele ya, ada yang di bawah begitu. Jadi cuma itu aja, di luar dari itu bukan grup kita ya. Nih kayaknya lu secara nggak sadar udah masuk ke grup deh, soalnya ya kita juga bareng-bareng ya dulu di TCI dapat 15.000 bottom ya, dan itu statistik yang udah berulang 3 kali ya sepanjang masa begitu, minus 30% dari EMA 200. So ya apa namanya ya, buat lu yang masih belum join Telegram grup silahkan bisa join ya, for free. Itu bukan grup VIP ya, itu grup gratis 2 arah ya. Ya buat lu yang masih newbie juga boleh masuk ke sana lah gitu ya. Next dari Knuckle Shot. Bang, apakah kalau altcoin masuk bear market tandanya jebol MA50 weekly-nya, atau kita pakai patokannya Bitcoin saja? Bitcoin saja ya. Karena kalau dengan ya, kalau kita ngelihat dari alts ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita ngomongin ETH aja udah jebol di weekly-nya tuh ya. Sudah terjadi berapa weekly close di bawah nih? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 kali ya. Jadi statistik MA50 itu atau safety belt kita itu cuma bisa di BTC aja. Begitu ya, kalau sampai jebol dari MA50 2 kali weekly close di bawah, ya udah tutup semua posisi begitu ya, gitu ya. Jadi untuk altcoins pun tetap patokannya BTC. Next, wah bertubi-tubi nih ya, dari memes, bang tolong bahas tutorial candle-nya, cara analisis market. Udah ada dulu di tutorial Switoshi ya, lu boleh coba cari di di channel gua ya, di channel TCI tentunya ya. Dari dasar-dasarnya sampai lengkap please bang. Biasanya kan banyak gara-gara influencer beli alt, kita ikut beli akhirnya down.
buat dijadikan fondasi diri aja, nggak harus dijadiin seseorang buat jadi patokan. Oke. Ya gini, mungkin gini kali ya. Ini kan orang banyaknya masuk gara-gara influencer katanya ya, beli ini beli itu, beli alt ini beli alt itu, taunya minus ya. Nah, ya fondasinya sebenarnya kalau mau ngomong ya bukan cuma di TA sih sebenarnya. Kalau TA sih ya gitu-gitu aja ya. TA, fundamental gitu-gitu aja. Yang menurut gue lebih mendasar itu adalah mindset lo. Begitu. 70-30. Jadikan BTC sebagai fondasi. Yang bikin hancur kan itu. Karena orang semua isi portonya alts. Makanya minus bisa sampai 90-80. Kalau lu gedenya di BTC nggak mungkin minusnya segede gitu. Gitu. Jadi ya TA fundamental lo bisa pelajari. Gue udah pernah bahas cuman kayaknya di cycle lalu deh ya. Lu boleh coba cek di YouTube channel gue. Itu buat ya pembelajaran TA dasar dan seterusnya. Dan selanjutnya ya kalau buat yang menurut gue lebih penting lagi adalah ya mindset lo. Begitu ya, jangan punya mindset pengen cepat kaya begitu ya, karena easy come easy go, yang cepat datang akan cepat pulang juga begitu ya. Oke. Next dari Game ID, Bang Toshi semoga dijawab tidak walaupun Bang Toshi semoga dijawab tapi walaupun tidak dijawab tidak apa-apa, dijawab kok nih ya. Soal di highlight ya. Ini pertanyaan untuk kami para pemula. Walaupun BTC turun sampai 70k, saya masih tetap cicil 100.000 buat nyerok sedikit-sedikit karena takut ketinggalan pesawat. Apakah itu yang terbaik untuk nyicil BTC, Bang? Saya pakai uang dingin. Nah, gue tanya lagi ke lo, ya gue balikin lagi ke lo. Lo DCA-nya apa nih? DCA murni, ya. Jadi nggak pakai TA, cuma pokoknya ya gue seminggu sekali beli, per 2 minggu sekali beli, sebulan, jangan sebulan lah ya. Minimum 2 minggu sekali lah, ya. 2 minggu sekali untuk kita nyicil, ya. Itu atau pakai TA. Begitu ya. Kalau pakai TA ya tinggal ikutin aja di CWT ya, di situ kan kita bahas tuh buy limitnya di mana-mana aja ya. Nah kalau untuk lo yang DCA murni ya terus aja jalan sampai ya kalau sampai amit-amit MA50 jebol ya, weekly close 2 kali di bawah dari MA50 ya udah berarti lebih baik tutup posisi begitu. Tapi selama itu belum terjadi ya sudah santai aja terus DCA begitu ya. Oke. Tapi gini, kalau lo DCA murni sih sebenarnya nggak masalah, terus hajar aja ya, mau bear market juga terus hajar, itu nggak masalah ya. Tapi kalau lo pakai TA ya mungkin boleh pertimbangkan MA50 begitu ya. Jadi ya baik lagi, lo tipe yang apa? Kalau lo DCA murni untuk jangka panjang terus aja nggak masalah, mau turun sampai berapapun terus beli ya. Next, ada super thanks dari Bro Kopin ya, thank you. Sekali lagi super thanks ini very helpful ya, karena seperti yang lo tahu di TCI tidak ada VIP, tidak ada kelas berbayar, semuanya for free. Jadi super thanks, terus lagi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Gue dari awal buka channel ini nggak mau membebani member, nggak mau membebani ya keluarga besar TCI. Jadi gue pengen semuanya ya udah, kalau lo tergerak aja pengen bantu ya silakan. Tapi nggak mau tuh wajib harus bayar begitu, karena gue kadang-kadang udah muak lah, dulu udah terlalu sering lah banyak kelas-kelas berbayar gitu yang ujung-ujungnya sampah begitu. Nah gue nggak pengen bikin kayak gitu ya. Jadi sekali lagi thank you untuk super thanks-nya, karena ini sangat membantu perkembangan dari TCI ya. Next, ternyata ada pertanyaannya di atas ya. Oke, selamat siang Bro Toshi, saya sudah 1 tahun lebih jadi pengikut setia TCI. Wah mantap ya, setahun lebih berarti harusnya lumayan tuh ya, udah akumulasi udah lumayan tuh ya. Mau tanya Sifu, waduh Sifu ya. Biasa aja lah, tanya aja apa, ngomongnya Bang atau Mak lah ya, jangan Sifu. Sifu gua sedikit trauma dengernya ya. Zaman dulu soalnya pengennya dipanggil Sifu tuh mereka. Dipanggil Sifu, dipanggil Sensei itu pada dukun ya. Jadi sedikit trauma gua ngedengernya. Panggilnya Bang, Mak atau apalah yang santai aja ya. Gimana menyikapi market beberapa hari terakhir yang terus terkoreksi? Fondasi BTC 80 dan 20% alts ya. Pedoman 3 golden rules dan berpikir jangka panjang. Salam tabur tuai kawanku ya. Mantap. Jadi gini, lu udah bener ya, fondasi lu udah bener, dan kalau gua perhatiin di sini lu berarti lebih konservatif daripada biasanya ya. Karena 80% BTC-nya. Itu udah nggak masalah. Ya udah, terus aja lakukan ya. Dan kalau mau kalau ya intinya kalau bisa sekarang ya, kalau sampai udah apa ya, kalau gue perhatiin sekarang mulai banyak orang yang aduh gatel bang pakai uang ini gitu ya, pakai dana darurat. Nah itu aja pokoknya, jangan sampai kena di situ. Tapi sisanya ya udah oke aja sih, terkoreksi ya nggak masalah begitu, karena ya gimana ya, kemarin dihajar bertubi-tubi ya. Dapat pertama tarif Meksiko sama Kanada yang dilanjut ya. Awalnya kan sempet tuh desas-desus aja, kayak diancem lah ya, udah gitu
pending ya. Si Meksiko sama si Kanada tuh ke Amerika ya negosiasi. Tiba-tiba jadi ya kata si Trump akan berlaku. Nah, itu bikin drop. Udah drop dikasih Bybit, ngedrop lagi. Ya, sekarang ya dipukul lagi pakai si Trump yang terakhir nih. Ya udah kayak sandwich. Jadi tarif Bybit tarif ya. Ya jadi ya gimana ya, makanya market drop mulu gitu. Tapi santai aja. Selama safety belt kita masih ya belum kena, ya sudah. Terus saja akumulasi. Begitu dengan dengan rasio yang lu enak begitu. 80-20 boleh, 70-30 boleh. Intinya yang penting adalah BTC menjadi fondasi aja. BTC yang gede begitu supaya bisa mengurangi volatility dari alts lo begitu ya. Next dari Amang Hamad. Kalau ngikutin saran TCI emang bikin tenang. Porto jadi lebih kuat fondasinya. Makasih Kotoshi, sehat-sehat terus kok. Salam tak bertuai. Thank you ya. Doa-doa para member ini sangat berarti karena biasanya lebih tulus. Iya serius, lebih tulus dibanding kadang-kadang orang-orang yang kita kenal gitu ya. Jadi sekali lagi thank you. Dan ya ini yang gue suka banget nih ya. Lu ngomongin soal fondasi, lu ngomongin soal jadi tenang. Nah itu adalah ciri-ciri yang paling sering gue lihat dari para member TCI yang udah ngerti sama sudut pandang kita, sama nilai-nilai dari TCI gitu mengenai investasi dan trading begitu ya. Karena kalau menurut gua manusia tuh rata-rata bisa perform baik saat tidak stres. Nah kalau misalkan kita bikin porto bikin stres, itu akan pakai emosi, performa jadi buruk. Nah kalau udah kayak gitu, ya itu adalah alamat dari rungkat lagi begitu. Jadi gua senang banget kalau ngedengar anggota TCI itu jadi tenang bang ya. Wah Porto jadi nggak terlalu banyak sport jantung bang, fondasinya kuat katanya. Wah itu gue happy banget ya. Karena susah loh di Indonesia terutama. Karena di Indonesia terlalu banyak yang mentalnya, wah mana bisa kaya pakai BTC, nggak akan kaya pakai BTC. Sementara mereka minus 80, minus 90. Kita yang pakai BTC malah masih profit setelah market udah muntah darah kayak apa nih ya. Jadi itu aja intinya sih ya. Ini sangat penting sekali. Mantap. Next dari Angga Bocil. Kenapa alts pada banyak yang outperform BTC kok? Apakah alts sudah pada oversold atau retail yang udah jenuh dan mulai melawan arah? Gini, mulai outperform BTC itu berapa lama? Begitu baru 2 hari. Ya, yang kayak gue bilang tadi, makanya gue nge-warning hati-hati jangan sampai mau kemakan lagi dengan para dukun ya. Nah, itu udah terlalu sering udah terlalu sering sekali orang-orang berpikir gini, wah alts sekarang udah outperform BTC nih, udah waktunya altcoin season begitu. Kenapa? Karena 1-2 hari BTCD turun ya, kayak di sini turun, udah nih ya alts bakal balik, taunya naik lagi ya, kayak di sini nih. Wah drop lihat nih alts bakal balik, BTC menguat lagi ya, BTCD menguat lagi dan menguat lagi ya. Nah, kenapa bisa menguat lagi? Jawabannya adalah balance sheet ya. Liquidity-nya belum ada. Begitu. Jadi ya makanya kenapa kadang-kadang banyak orang yang hancur terus di market karena banyak yang teriak-teriak begini ya, kayak lu kan ngelihatnya nih, berarti bener nih ya. Outperform nih BTC. Iya, 2 hari. Lu kalau tarik belakang berapa tahun nih? Dari 2022 sampai sekarang berarti udah mau 3 tahun ya. Ini 2022-nya kapan nih? Ya Desember lah gitu ya. Ini udah mau menuju tahun ketiga di mana BTC mendominasi secara overallnya. Ya tapi banyaknya orang masuknya pengen di alts saja kan. Nah ya itu lagi. Ya jadi hati-hati. Ya ini gue ngerti sih kenapa lu bisa berpikiran seperti ini. Karena ya gue juga kadang-kadang suka lihat komen, lihat di sosmed lain gitu ya. Ya orang bilang, wah BTC nih kalah nih hari ini. Ya padahal kalahnya baru sekali ya. Yang lain minusnya udah hancur-hancuran. Tapi orang cuma ingat sehari itu aja. Begitu, gue ingetin sekali lagi ya. Ini BTC yang udah katanya hancur parah gitu ya. Itu tuh sekarang masih baru minus 21% ya. Kita nggak usah jauh-jauh cari alts yang aneh-aneh, nggak usah ya. Cari ETH aja. ETH kan kedua terbesar. Secara resiko market cap cenderung lebih aman dibandingkan yang lain kan. Lu bisa lihat di sini minus berapa? 42% ya. Nah lu bayangin kalau kita ngelihat kayak Matic. Waduh, kalau Matic lu udah lihat sendiri, aduh minusnya berapa ya. Lu bahkan kalau beli dari 2022 pun gitu ya, lu beli di awal BTC gitu ya, bukan BTC, awal cycle ya, awal cycle di mana BTC 15.000. BTC 15.000 ya. Matic
minus kalau lu beli di sini. Minus 10%. Nah, ya itu. Ya kadang-kadang orang tuh punya recency bias, ya. Cuma ngelihat, "Oh, hari ini BTC kalah tuh." Padahal kalau ditarik mundur berapa kali, itu kalahnya jauh lebih banyak alts. Gitu. Karena kenapa? Bukan karena alts akan selamanya jelek. Enggak, bukan. Karena belum ada liquidity. Begitu. Belum ada liquidity. Selama belum ada liquidity, ya alts akan cenderung susah outperform. Gitu. Ya. Next dari Joestar, sudah diingetin dari kapan sama Mak Toshi buat hati-hati. Fundamental lagi buruk, bearish pattern semakin menjadi bearish pattern semakin menjadi. Seharusnya sudah tidak kaget lagi market begini. Ya tetap gini sih bro. Ujung-ujungnya at the end of the day orang tuh lebih banyak kemakan sama janji manis, sama hopium disebutnya hopium ya. Udah nih, ayo kripto bakal pasti apa ya mungkin ya? Bakal pasti nge-pump, bakal pasti super cycle, bakal pasti kita kayak mendadak begitu ya. Nah, sekalinya ada yang ingetin bahwa fundamental berbahaya, lalu bearish juga si pattern juga bearish dan seterusnya akan dihiraukan. Begitu. Ya, ya memang seperti itu di market. Ya, dari cycle ke cycle memang seperti itu dan orang yang paling kena itu adalah orang-orang yang FOMO terus di market. Ya, tapi itu nggak akan pernah bisa hilang. Dulu gue berpikir, ayo gue mau bikin sesedikit mungkin orang yang kena begituan. Tapi nggak bisa. Memang mayoritasnya akan menjadi korban market. Gitu. Kalau sampai kita nggak mau jadi korban market, kita harus dengan kesadaran penuh pengen berubah. Kalau nggak pengen berubah nggak bisa. Ya, cuma buang waktu aja. Gue ngomong sampai berbusa, cuma dibacotin aja ujung-ujungnya. Begitu. Ya sama kayak dulu lah, Buff Doge lah. Ya. Lalu berapa lagi tuh ada meme coins tuh di cycle-cycle sebelumnya gitu ya. Gue ngasih lihat fakta, data, statistik, dimaki-maki. Dibilangnya lu ngefat, padahal jelas-jelas data, fakta. Ya, tapi susah ya. Memang kebanyakan orang di dunia ini nggak akan jadi pemenang ya. Kalau lu lihat statistiknya, pemenang itu kayak piramida ya. Pemenang itu cuma di atas, kecil ya. Yang banyak di bawah itu loser. Kenapa? Karena ya mentalitasnya salah ya, nggak mau tahu, pokoknya pengen cepet kaya, pengen cepet cuan ya. Ya, tapi faktanya nggak bisa seperti itu, semua harus berproses ya. Beres. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano sayangnya nggak kena ya retest keduanya. Sebenarnya kalau ngomong technically speaking, retest kedua bisa di sini. Tapi kan faktanya waktu zaman di sini nggak ada yang nungguin retest kedua di sini kan. Kalau sampai ada ya berarti lo udah TP. Harusnya sudah TP ya. Tapi in general rata-rata baru menunggu retestnya itu yang kemarin. So ya nggak dapat sayangnya ya. Langsung aja ke spot. Untuk spot ada di angka 0,639, 0,625, dan 0,596. Next, BNB. Untuk BNB posisi long kita
Kemarin coba kita lihat ya. Kemarin belum kena target TP nih. Lagi berusaha untuk kena target TP di EMA 200 ya. Jadi buat posisi long yang kemarin sudah dibuka, target TP bisa pertimbangkan di EMA 20, tapi buat lo yang tutup jam 10 malam kemarin udah profit. Oke ya. Kalau lo jam 10 malam kemarin profit sebesar 2,45 ya. Ya, jadi tergantung. Kalau lo tutup posisi jam 10 malam kemarin karena ada data penting ya. Kan kita udah ingetin tuh. Ada data penting jam 10 malam, profit 2%-an something ya. Buat lo yang belum ya, target TP-nya silahkan pasang di EMA 20 ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot di 507,8, 598,3 dan 574,9. Next, untuk Om. Untuk Om, bagi elu yang buka posisi long dan tutup sesuai dengan himbauan kita jam 10, congratulations, lu profit ya. Walaupun profitnya tipisnya nggak kira-kira ya. Ya tapi mending dibandingin kita rugi ya, dibanding cut loss mending profit tipis ya. Sini nih jam 10 ya. Jadi buat lo yang buka posisi long, lo profit sebesar 0,67% ya. Ya, sekali lagi lebih mending dibandingkan cut loss. Oke, untuk posisi long selanjutnya kita udah dapat juga di EMA 20 dan udah profit juga ya. Dan ini lebih lumayan profitnya. Sekitar ya 1,3%-an ya. Jadi not bad untuk Om ya. Walaupun sayangnya dia ngedam kemarin 8%. Oke, untuk posisi spot ada di EMA 20, ada di 6,169 dan di EMA 50. Itu untuk posisi spot dan futures di Om dan juga untuk di DCWT kita yang kedua pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, ya seperti biasa mengingatkan 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple tapi banyak yang susah untuk lakuin ya, karena ya itu ngomongin soal disiplin gitu, dan rata-rata orang nggak disiplin gitu ya. Dan seperti biasa kita tutup dengan salam tabur tuai ya. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.